Jangankan memasukkan dunia ini ke dalam telur tuh, ke dalam lubang jarum ini pun bisa. Cap, dicucuknya mata iblis. Jawab aja lah, malu kau nanti kalau nggak kau jawab, kata iblis. Kalau nggak bisa kau jawabnya, malu lah kau udah ustad kondang. Serbanmu tengok lah. Kalau jatuh dari pesawat mati nggak mati kau itu. Makin besar ya serbannya. Akhirnya karena malu nggak bisa jawab, udah ustad kan dijawab. Salah. Nah, itulah kejadian ulama bisa jadi binatang. Nabi Idris ini adalah nabi keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Satu ketika Nabi Idris di rumah, datanglah iblis. Datang iblis, tapi iblis menyamar sebagai manusia. Jadi bertanya iblis di depan pintu rumah Nabi Idris alaihissalam kepada Nabi Idris, sambil dia membawa sebuah telur. Dia nanya, ya Idris, mampu nggak Allah atau kuasa nggak Allah memasukkan dunia ini ke dalam telur ini? Katanya, mampu nggak Allah memasukkan dunia ini ke dalam telur ini? Apa kata Idris? Idris sudah Allah berikan pengetahuan bahwa itu adalah iblis yang menyamar. Tapi Idris pura-pura nggak tahu. Akhirnya sama Idris, masuklah dulu, kata Idris. Iblis pun makin yakin lah. Ini nggak tahu dia kalau aku ini nyamar gitu. Masuklah, katanya. Masuklah ke dalam. Masuk ke dalam. Ditanyanya lagi, mampu nggak Allah memasukkan dunia ini ke dalam telur ini? Idris sambil bilang bisa, dicucuknya mata iblis tadi dengan jarum. Sambil dia bilang, jangankan memasukkan dunia ini ke dalam telur tuh, ke dalam lubang jarum ini pun bisa. Cap, dicucuknya mata iblis. Ke dalam lubang jarum ini pun bisa, katanya. Cap, cucuknya. Dikira iblis, Nabi Idris itu nggak tahu kalau itu iblis gitu. Jadi kenapa rupanya iblis bertanya seperti itu? Sebenarnya iblis pun sudah tahu jawabannya. Karena iblis itu juga makhluk Allah yang alim. Dia paham betul orang dulu pernah jadi penasehatnya malaikat kok. Gitu. Cuma karena aba wastakbar, karena angkuh, ya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya akhirnya Allah golongkan dia terhadap golongan kelompok yang kafirin, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang durhaka. Sebenarnya iblis pun tahu jawabannya. Pertanyaannya salah, sama kayak tadi. Mampu nggak Allah menciptakan anaknya? Atau mampu nggak Allah menciptakan ayahnya? Mampu nggak Allah menciptakan Tuhan yang lain selain Allah? Gitu. Sebenarnya iblis udah tahu ya jawabannya gitu. Tidak pada sasarannya. Hal yang besar menurut akal tidak mustahil masuk ke dalam lubang yang kecil. Kenapa kemudian Nabi Idris bilang bisa, tapi mustahil? Bisa, ya. Tapi iblis sudah paham bisa. Kalau dunia ini Allah kecilkan lebih kecil dari lubang jarum, atau lubang jarumnya dibesarkan lebih besar daripada dunia. Iblis pun udah pahamnya jawabannya bakal itu gitu. Cuma iblis nih gitulah namanya, mau menyesatkan orang kan. Kayak yang saya bilang kemarin, memang cerdas iblis nih, kalau nggak nyuruh orang maksiat aja, ibadah pun disuruhnya. Tapi lain-lain niatnya, kan suruhnya juga. Nah, baru apa kan? Baru ngerti, baru apalah, karena pandai ngomong lah, istilahnya pandai ngomong lah. Ustadz nih, apa kawan nih, bukan ustadz, si kawan nih pandai ngomong, pandai buat orang ketawa apa gitu kan.
Udahlah, hanya aku pandai ngomong ini. Datanglah iblis. Bisa kau udah jadi ustadz ini, kata iblis gitu kan. Udah bisa kau jadi ustadz nih. Wah, kayak kau ini cepat naiknya ini, kata gitu lah langsung kan. Di tes-tes, tesnya lah pakai serban dia di tesnya kan. Cocok rupanya gue jadi ustadz kayak gitu. Udahlah jadi ustadz aja laku gitu. Ya, maksudnya gini, tidak ada salahnya jadi ustadz. Tapi ya belajar gitu kan. Jangan jadi ustadz cuma modal beli serban ke pajak ikan sama modal ini cocok gak nih depan dia gitu kira-kira kan. Itu iblis pun gitu, istilahnya menggoda orang begitu. Udah yakin orang nanti makin berselema. Bertanya orang hukum, dia nggak bisa jawab, dibisikkan iblis, jawab aja lah, malu kau nanti kalau nggak kau jawab, kata iblis. Kalau nggak bisa kau jawabnya, malu lah kau udah ustad kondang, serbanmu tengok lah. Kalau jatuh dari pesawat mati nggak mati kau itu, makin besar ya serbannya. Akhirnya karena malu nggak bisa jawab, udah ustad kan dijawab salah. Nah itulah kejadian ulama bisa jadi binatang. Binatang jadi ulama. Itu ya, binatang jadi ulama. Itulah. Karena apa? Udah malu kan kalau nggak jawab. Padahal ulama-ulama dulu nggak gitu. Dia nggak bisa jawab, udah. Nanti ya. Nanti ku cari dulu jawabannya. Nah, atau nanti ku tanya lah sama orang yang lebih alim. Nanti minggu depan ku jawab gitu. Dan ulama dulu tidak malu bilang kalau dia salah. Mohon maaf ya semalam aku salah gitu. Nggak malu dia. Rujuklah aku, salah aku semalam. Kalau nggak dibilangnya tanggung jawab nanti di akhirat. Tanggung jawab. Malu dia bilang salah gitu. Tanggung jawab di akhirat. Nggak malu ulama dulu bilang aku salah, mohon maaf lah. Atau nggak malu dia bilang nanti dululah, aku belum tahu jawabannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lizzalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lizzalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina